Pada faktanya, siang tidak akan pernah cerah tanpa adanya matahari, dan malam tidak akan pernah cerah tanpa adanya bintang dan bulan. Dan tempat ini tidak akan pernah cerah tanpa adanya salam dari saya. Maka jawablah salam saya dengan semangat yang membara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal ma'u minas sama'i ilal ardi fa ahya bil arda ba'da mautiha. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalul barakat wa bi syukrihi tanazzalul khairat. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang Fatul hormati dan Allah muliakan, serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era revolusi industri 4.0, segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Banyak dampak positif seperti terpenuhnya media pembelajaran yang canggih, sistem internet yang memadai, belajar bisa online, dan berbagai kecanggihan dunia lainnya. Namun, di era revolusi 4.0 ini terdapat banyak dampak negatifnya juga. Seperti akhlak dan generasi milenial ini semakin menurun. Budaya serba instan kini disajikan generasi ini. Kita dengan mudah mengakses informasi karena fasilitas internet yang semakin mudah. Dengan kemajuan ini, berbagai masalah pun akan mudah terjadi. Kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi. Sekelompok orang sepakat mati bersamaan dengan minum oplosan, rosok isen wes podo diobrak, rame-rame joget tiktokan demi konten yang penting viral. Betul. Moco story WA kuat jam-jaman, moco Quran, moto sepet koyo dilakbang. Ninggalake ibadah wajib ora wedi. Kelangan sinyal 4G koyo keteken malaikat jurupati. Bahkan masih banyak segerombolan pemuda di jalanan sana yang berambut gimbal, baju kumal, beragak artis padahal otaknya orang normal. Inilah potret kehidupan yang dilakukan oleh generasi sekarang. Kemerosotan moral kian merajalela. Kemerosotan moral tak boleh kita biarkan, apalagi menutup mata dan tak melakukan apa-apa. Terlebih, menyalahkan revolusi industri sebagai penyebabnya. Orang-orang semakin berlomba-lomba mendapatkan kesenangan, sementara urusan akhirat tak terpikirkan. Hal ini sudah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab Arba'in Nawawi. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, hiduplah sesuka hatimu. Karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial hadirin? Apa yang harus kita lakukan agar waktu kita bermanfaat dengan baik? Yang pertama, perkuat keimanan. Kadang waktu muda itu ya, anak-anak muda maunya leha-leha, nggak mau dikekang. Nah, makanya harus ada rem, harus ada batas, ialah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini Allah memuji seluruh pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki keimanan yang kuat dan berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah belajar dengan giat. Sangat rugi sikap kita tidak belajar untuk menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surat Quran surah Az-Zumar penggalan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini Allah memberikan pertanyaan yang tegas. Perbedaan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Ada peribahasa yang mengatakan, kalau kita belajar semasa muda, seperti melukis di atas batu, seperti mengukir di atas batu. Tapi jika kita belajar di masa tua, seperti melukis di atas air. Makanya kita mumpung masih muda nih, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan lupa, kalau kita sudah punya ilmu, amalkan. Yang ketiga, atur sebaik-baiknya waktu kalian.
Muda-mudi di zaman ini senang dicari setiap hari. Hura-hura dan lupa diri, lupa mengaji dan lupa mati. Muda-mudi di zaman ini senang dicari setiap hari. Hura-hura dan lupa diri, lupa mengaji dan lupa mati. Tentukan prioritas dalam hidup, fokus pada target. Kita ingin menjadi pengusaha atau guru, maka kejarlah dan fokuslah. Sabda Rasul, bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kamu merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, terbarkanlah kasih sayang dan manfaat sebanyak-banyaknya. Sabda Rasul, sayangilah yang di bumi, maka niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Bukhari. Maka, sebagai generasi milenial yang lahir di tengah hiruk-pikuk digitalisasi, mari kita rangkul kemajuan teknologi ini untuk membantu kita menuntut ilmu dan menjadi generasi muda yang berkualitas, yang dibarengi oleh akhlak yang mulia dan akal yang budi yang baik. Insya Allah, dengan menjadi orang yang berilmu, Allah akan meninggikan derajat kita seperti yang diterangkan di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih. Idza hunakal khata minni wa idza hunakas shawab minallahi ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.